Boom! Oke, kayaknya langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada weekly talk kedua ini. Yang kita kali ini akan membahas Kotlin ya, Kotlin bahasa Kotlin. Eh, Kotlin ini biasanya dipakai untuk Android, untuk pengembangan aplikasi Android, tapi eh, bisa juga dipakai untuk hal lainnya seperti backend, data science, dan lain-lain. Oke, udah ya. Mungkin bisa join ke Meet juga sih buat kalau semisal nggak terlalu jelas. Nah, mungkin langsung aja ke materinya yaitu pengenalan Kotlin Programming Language. Nah, ini aku ada source code-nya. Jadi kalian nggak perlu ngetik ulang sih dan nggak takut ketinggalan. Nah, ini udah aku ketikkan jadi kalian bisa ya nyoba-nyoba di situ. Ini di sini ada tulisan kecil open in playground kalau kalian mau ngedit. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama yaitu di dalam setiap bahasa pemrograman itu biasanya ada variabel ya. Variabel itu adalah istilah yang digunakan untuk menyimpan informasi atau nilai yang akan dikelola di dalam sebuah program. Contohnya di sini aku ada variabel yang bernama nama. Nah, ini variabel ini kuisi sebuah nilai string berupa aksen. Nah, ketika di print di konsol dia akan keluar outputnya aksen. Nah, ini kalian print line terus panggil nama variabelnya. Nah, kenapa kita pakai variabel sih? Variabel ini uh, bisa digunakan karena ya untuk menyimpan informasi tadi. Jadi kita tidak perlu menuliskan ulang. Jadi bisa digunakan terus-menerus, tinggal memanggil nama dari variabel itu otomatis kita akan bisa menggunakan value-nya. Kemudian di dalam bahasa Kotlin sendiri itu ada dua jenis variabel ya. Immutable variabel yaitu variabel yang tidak dapat diubah nilainya. Kemudian ada mutable variabel yaitu variabel yang dapat diubah nilainya setelah ditentukan nilainya. Maksudnya gimana sih? Nah, ini kita kan ada dua jenis variabel. Nah, variabel ini keywordnya itu yang immutable itu keywordnya val. Nah, sedangkan yang mutable itu keywordnya val. Ketika file ini tidak diinisiasikan ulang nilainya, misalnya ini kan aku udah nge-assign file nama dengan aksen, kemudian aku ingin merubah nilainya itu jadi GDC Win Sunan Kalijaga. Nah, itu nggak bisa ya, akan muncul output error file cannot be reassigned. Jadi kalau kalian ingin mengubah nilai dari variabel, kalian bisa pakai keyword var. Nah, kayak gini, var nama aksen. Kemudian namanya aku inisialisasikan ulang nilainya, yaitu jadi GDC Win Sunan Kalijaga. Ketika di print line namanya, dia akan terupdate ya. Jadi value yang terakhir kali atau baris yang terakhir dari nama tersebut ketika dipanggil. Yaitu di baris kedua ini, itu value yang sudah diupdate. Jadi ketika di print line nama, dia akan muncul value barunya GDC Win Sunan Kalijaga. Nah, tapi nggak serta-merta kita pakai var terus ya, karena itu agak membebani memori. Jadi kalau kalian nggak pengen merubah nilainya di kemudian hari atau di kemudian waktu, kalian bisa pakai val. Nah, itu kalau di sini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kalian pakai mana ya? Kalau kalian pakai IntelliJ IDEA itu ada warningnya. Kalau semisal variabel tersebut nggak di nggak diupdate.
Jadi kayak sia-sia gitu, bazir memori. Kayak gitu sih. Kemudian ada data type, kemudian ada data type. Nah, dari variabel tadi tuh ada jenis-jenis dari data yang diisi dari variabel. Nah, kalau nilainya terus ada yang ACC. Kalau semisal nilainya itu kalimat kayak gini bentuknya, nah itu biasanya string. Terus kalau number itu biasanya integer ya. Mungkin nanti kita bahas ya. Ini struktur dari variabel. Ini ada keywordnya var atau val tadi yang immutable atau mutable. Terus identifier. Ini untuk nama dari variabel tersebut. Kemudian tipenya. Nah, tipe data itu masuknya di sini ya. Kalian pakai titik dua ini untuk ya menentukan tipe datanya. Terus kita menginisialisasikan nilainya pakai sama dengan terus initialization. Nah, kita jenis-jenis tipe data itu ada primitif dan juga non primitif ya. Kalau primitif itu biasanya ada di semua bahasa sih. Ada integer, ada floating point, ada boolean, dan ada karakter. Nah, Kotlin sendiri itu mendukung type inference. Apa sih type inference? Jadi kalian nggak perlu menuliskan tipe datanya. Jadi kalau file nama Ahsan itu udah cukup ya, nggak perlu pakai titik dua string. Nah tapi ada waktu juga di mana kita pakai uh, tipe data yang kita tentukan gitu. Jadi harus dituliskan. Misal kayak nullable itu biasanya harus dituliskan. Terus ini ada file nomor integer. Nah itu untuk bilangan ya, bilangan bulat itu 26. Nah ini sebenarnya nggak pakai titik koma nggak apa-apa sih. Terus ada nomor desimal. Desimal itu yang kayak koma-koma itu. Nah itu biasanya float atau double. Nah itu kalian kayak integer tapi ada tambahannya gitu. Huruf F kecil ini. Nah itu uh, biar kita tahu, biar compilernya tahu kalau itu float bukan integer. Kalau double tadi berarti D kecil. Nah, kayak gitu sih. Terus ada file class. Ini tipe datanya char. Bedanya string sama char itu kalau char itu cuma satu karakter aja. Terus pakainya itu titik petik satu biasanya. Terus ada file apakah mahasiswa. Nah, itu tipe datanya boolean. Boolean ini nilainya cuma dua antara true dan false. Nah, ini kalau di print line semuanya itu jadinya 26, ini 26,0, kemudian A dan true. Kalian bisa cek di ininya sih. Cara manggilnya itu kalian tinggal ketik aja fungsi primitif. Nah, nah kayak gini kalau pengen praktek. Ini lengthnya karena ini ya, karena error di mana ya? Di sini. Nah, ini aku komen dulu. Non more assertion. Nah, kayak gini. Terus kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada string. String ini agak spesial sih. Kalau kalian uh, agak notice itu string itu sebenarnya ada yang bilang kumpulan dari char atau char array. Nah, di dalam string ini ada beberapa uh, fitur di dalam stringnya Kotlin. Nah itu ini yang biasa ya, file nama string Aksan, terus file hello string hello my name is. Kita bisa panggil variabel di dalam string itu pakai plus nama. Ini hampir di semua bahasa kayak gini sih. Terus file escape string. Nah ini di Kotlin ada yang namanya escape string. Jadi kalau kalian pengen nge ini slash n itu buat new line. Jadi kalau kalian pengen apa namanya pakai escape escape itu ada. Nah ini ada dokumentasinya juga.
Mungkin langsung aku cekin aja sih. Nah ini ya, ada si karakter back sequence. Nah ini ada tab, ada backspace, ada new line, terus ini ya kayak gini-gini. Terus kalau kalian pengen bikin backslash, itu harus pakai double ya. Jadi double kayak gini biar tahu kalau itu tuh bukan escape string, melainkan kita pengen nulis backslash. Kayak gitu sih. Terus ini ada string template. Nah, kalau biasanya kan kita pakai plus ya nama. Ini kan agak kemanjangan. Jadi kita pakai string template dengan eh, dolar kayak gini, dolar terus tulis nama variabelnya kayak nama. Nah, itu bisa. Kalau kalian di sini kan nggak terlalu kelihatan ya di apa playground Kotlin-nya itu kan nggak kelihatan error-errornya. Tapi kalau kalian pakai IDE kayak IntelliJ itu dikasih warning sebenarnya. Kalau sama contohnya kayak gini ya. Ini nih bisa disaranin ke Kotlin-nya. Kalian pencet Alt Enter kalau kalian udah download IntelliJ IDE. Jadi itu ada suggestion atau saran. Jadi itu ada saran kalian harus pakai string template. Nah, jadinya nanti kayak gini, kayak nama gitu. Alt enter. Nah, dia akan berubah otomatis jadi string template. Itu best practice-nya sih. Nah, terus lanjut ke yang selanjutnya itu uh, string template. Tapi ini kalau semisal kalian nggak cuman panggil nama atau nggak cuman manggil variabel doang, tapi ada operasi setelahnya gitu. Kayak ini nama dot length itu berarti aku mau pengen nyari uh, panjang atau banyaknya huruf, banyaknya karakter dari string tersebut. Nah itu bisa pakai kurung kurawal kayak gitu. Kayak mungkin aku kasih lihat sih. Nah, kayak gini, kata ini terdiri dari 6 huruf, karena ini eh, Ahsan ini terdiri dari 6 karakter. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tadi kan aku sempat nyebutin ya, kalau string itu ada yang bilang sebenarnya cara array. Array itu apa sih? Array itu tipe data yang memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa objek di dalam sebuah variabel. Nah, array di Kotlin itu ada yang setipe. Jadi tipe datanya itu sama semua kayak contoh ini array of 1, 3, 5, 7. Berarti itu satu array itu isinya integer semua ya. Terus ada juga bisa dicampur. Jadi dia tidak hanya memuat integer, tapi bisa juga memuat string dan juga boolean kayak gini ya, bisa dicampur. Nah, perlu diingat array itu mulainya indeksnya dari 0. Jadi ini bukan satu, tapi 0. Kemudian nilainya itu satu, indeksnya itu 0, 1, 2, 3. Jadi kalau ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita array 0 kayak gini, ini cara manggil array ya, di Kotlin. 0 nanti keluarnya 1, bukan bukan nggak ada. Kemudian kalau mix array 4 itu keluarnya GDSC bukan 7. Jadi mulainya dari 0. Nah, kita lanjut ke operator. Operator itu ada banyak sih jenisnya di Kotlin. Ini yang pertama ada arithmetic operator. Ya ini biasa plus, min, kali, bagi, dan modulus. Nah, mungkin ini aku ambil dari Gigs for Gigs. Jadi kalau kita pakai operator tambah itu ditranslate-nya itu A plus B. Kemudian kalau kita pakai operator kurang itu ditranslate-nya jadi A minus B. Kayak gini, ini aku kodenya ada contohnya A times B itu hasilnya sama 80. Kalau kita pakai operator juga yang kali ini kita dapat hasil yang sama juga 80. Nah, mending mana sih? Mending pakai operator sih karena lebih singkat.
Terus buat yang belum tahu modulus, modulus itu sisa pembagian ya. Misalnya kayak kalau di sini 20 dibagi 4 itu sisanya 0. Kemudian ada relational operator. Nah, ini untuk hubungan dari variabel satu ke variabel yang di kanannya. Nah, kita ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan ini sama dengan, atau tidak sama dengan. Jadi sama dengannya itu dua ya. Kalau satu itu artinya assign value sih. Jadi kayak gini. Kalian bisa langsung coba aja sih. Mana? Ini di kopas aja. Terus dipanggil di fungsi mainnya. Nah kayak gitu. C, apakah C lebih dari D? Ya salah. Karena 100 itu yang lebih dari 40. 40 itu kurang dari 100. Jadi kalau 40 kurang dari 100 ya benar nilainya. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke selanjutnya itu assignment operator. Nah ini ditambahkan sebenarnya. Jadi ditambahkan terus value-nya dikasih ke variabel yang di kiri. Jadi kalau ada var A 10, val B 5, A tambah B, itu hasilnya kan 15 ya. Nah itu value-nya dikasih ke A. Jadi kalau A dipanggil, nilainya bukan lagi 10, tapi udah ditambah sama dari B itu tadi 5, jadi 15. Nah kalau A dikurang B itu hasilnya 5. Nah ini kalau di printline, ini kan tadi hasilnya 15 ya, yang A itu udah ke-update nilainya jadi 15, terus dikurangi sama B 5, hasilnya 10. Jadi print A ini value terakhirnya itu 10 kalau di sini. Terus 10 dikali B dikali 5 itu hasilnya 50. Terus value 50 tadi dikasih ke A. Kalau di printline lagi A-nya itu jadi 50. Nah, terus kalau 50 tadi dibagi 5 terus dikasihkan nilainya lagi ke A, maka hasilnya 10. Terus kalau 10 di modulus B kan nilainya 0. Sisanya kan 0. 10 dibagi 5 dua kali habis. Jadi A ini kalau di printline lagi dicek nilainya lagi maka A terakhir value-nya adalah 0. Jadi gitu. Terus ada unary operator. Nah, ini ada decrement dan juga increment. Yang increment itu yang A++, yang decrement itu A min. Jadi ini mengurangi satu kali. Misal kalau nilai A-nya 10, kita print kan hasilnya 10. Terus ditambah 1, jadinya 11. Terus dikurang 1, jadinya 10. Nah, ini mungkin aku mau kasih lihat yang sebenarnya ada dua tipe ya, Kak. Ada orang yang unary operatornya di depan, ada yang di belakang. Bedanya apa sih? Nah, mungkin kalian bisa baca ini sih. Jadi dia itu nambahin dulu, baru dia assign. Kalau yang ini uh, A-nya dipanggil dulu, terus baru ditambahkan. Jadi yang terakhir ini bedanya Y-nya ini 3 ya, dia ngambilnya ke A dulu. Jadi Y-nya itu bukan 4, tapi 3 kalau pakai yang di belakang. Nah gitu sih. A-nya masih tetap 4 sih. Terus aja ada logical operator. Nah ini ada dan, or, sama not. Kalau n itu kan dia harus dua-duanya bernilai true baru menghasilkan true. Kalau semisal salah satunya false, dia akan menghasilkan false. Kalau dua-duanya false, dia juga akan menghasilkan false. Nah, terus kalau or, itu dia bisa salah satu doang yang true, maka hasilnya akan dianggap benar.
Kalau not, dia akan mereverse nilainya. Misal kalau true dia jadi false, kalau false dia jadi true. Mungkin bisa langsung ini aja sih, praktek aja sih. Nah ini ya, jika true bernilai true dan fake bernilai true, maka printline keduanya bernilai true. Tapi fake-nya itu false, makanya dia yang dihasilkan printline salah satunya true. Kemudian ini true tidak sama dengan false. Nah, ini kalau kalian pakai IntelliJ IDEA lagi, itu disaranin pakai yang kayak gini stylenya. Jadi cukup satu satu kata aja, ya, satu huruf aja. Nah, kalian pencet Alt Enter itu ada simplify Boolean expression. Dia jadinya kayak gini. Nah, kayak gitu sih. Ini kalau disama dengan disimplify jadinya kayak gini ada not-nya gitu. Jadi rekomendasinya pakai yang ini. Kemudian di Kotlin itu ada nullable types. Kalau kalian tahu Java, nah Java itu buat mengelola tipe data yang bernilai nol. Nol itu artinya benar-benar nggak ada ya. Jadi bukan nol. Kalau nol itu kan nilainya berarti nol. Kalau nol ini benar-benar nggak ada gitu. Nah, kalau kalian familiar sama Java, nah di Java itu sering banget ada null pointer exception. Nah, itu kalau di Kotlin kalian bisa ngatasinya pakai nullable types. Jadi yang tanda tanya ini. Nah, itu artinya variabel ini bisa menerima nilai nol. Jadi dia nggak akan nge-throw error null pointer exception kayak gini. Error kayak gini. Kayak gitu sih. Terus ada juga yang namanya Elvis operator. Nah, ini cara bacanya gimana? Itu kalau dia bernilai nol, maka dia akan mengembalikan nilai 7. Semisal kalau dia tidak nol, maka ya ini yang dijalankan. Yang 7 ini nggak dijalankan. Kita mungkin langsung coba aja. Nah, itu hampir sama kayak sisap sih. Ada nol, nol labelnya. Nah, ini kalau semisal nilainya bukan nol, apa ya? Nah, itu yang dijalankan text length-nya. Berapa kata nih? 6. Jadi bukan 7 yang dijalankan. Ini cuma berlaku kalau nilainya nol. Misal ini berubah jadi GDSC. Ini uh, karena dia nol, maka yang GDSC ini akan dijalankan. Nah, kayak gitu sih. Nah, ini Elvis operator itu sama kayak apa sih? Sama kayak ini. Kita kalau mau ngecek if teks tidak sama dengan nol. Nah, kayak gitu. Ini aku ubah jadi GDSC. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kalian balik lagi ke IntelliJ IDEA, karena ini IDEA yang powerful ya, kalian ada warning-warning kuning kayak ini itu biasanya disarankan sesuatu. Nah, ini kalau kalian pencet Alt Enter untuk quick fix-nya itu ada replace if expression with Elvis operate with Elvis expression. Nah, ini kalau diklik jadinya sama kayak gini. Tapi lebih singkat sih. Nah, itu bagusnya Kotlin, dia lebih ringkas. Terus lanjut lagi mungkin. Nah, di Kotlin juga ada null apa ya istilahnya itu non null assertion. Nah, bedanya apa sih sama yang tadi? Itu kalian bisa buka di sini.
Nah, ini kalau semisal dia bernilai nol, maka dia akan nge-throw NPI, ya error tadi, null pointer exception tadi. Itu sih bedanya dia sama si save call ini. Dia tetap bisa mengizinkan kita buat ngolah variabel yang bernilai nol, tapi kalau dia nol, maka dia akan nge-throw null pointer exception. Jadi error. Kalau semisal. Ya, mungkin kita coba aja sih. Nah, ini karena bernilai nol, terus kupaksa pakai non null assertion, dia akan nge-throw null pointer exception. Kayak gitu. Kubalikin lagi sih biar gak error. Oke, kayaknya itu yang basic ya. Kita lanjut ke control flow. Control flow ini ya buat flow-nya itu, mengontrol flow-nya. Di control flow ada dua jenis, yaitu condition atau percabangan, terus ada juga looping atau perulangan. Nah, di condition ini ada yang namanya if else. If itu jika, else itu ya yang lainnya. Jadi mirip kayak bahasa Inggris ya. Jika kondisi di sini itu terpenuhi, maka di blok kode yang di dalam if ini akan dijalankan. Nah, kalau nggak terpenuhi gimana? Kita bisa pakai else buat ngatasin di sebaliknya gitu. Uh, Jika kondisinya yang di sini nggak terpenuhi. Jadi kalau A lebih dari B, maka yang dijalankan yang ini. A lebih besar dari B. Nah, ini A lebih besar dari B. Misal kalau aku ubah nilainya sih, ini jadi 15. Maka yang di print yang ini, A lebih kecil dari B. Nah, di Kotlin itu bisa satu baris sebenarnya kalau if else. Jadi nggak perlu kurung kurawal. Kalau misal kalian cuman satu baris kayak gini perintahnya. Kalau kalau kalian kayak kalau kalian punya operasi yang panjang kayak gini, nah itu wajib pakai kurung kurawal. Nah, tapi kalau cuma sebaris, kalian bisa nyingkat pakai kayak gini stylenya. Nah, di IntelliJ juga nyariinnya kayak gitu sih, kayak gini. Terus ini ada lagi eh, control flow lainnya, itu when. Kalau kalian di Java atau bahasa pemrograman lainnya itu kan biasanya pakai switch case ya. Nah, itu menurutku agak panjang sih menurutku. Jadi kalian bisa pakai when. Nah, misal tesnya itu 6, ini tesnya di sini, terus misal satu itu akan perintahnya kayak gini, dua itu perintahnya gini, tiga ini, empat ini, lima ini, dan 6 ini. Kalau pakai if else tentu kepanjangan sih kalau kalian pakai if else buat bikin 6 kondisi. Nah, itu bisa pakai when buat ngatasinnya. Kalau di bahasa pemrograman lain ya switch case tadi. Nah, kalau misal kalian punya punya lebih dari satu perintah yang akan dijalankan, kan bisa pakai kurung kurawal kayak gini. Misal 6, maka dia akan ngeprint angka 6, kemudian ngacak lagi, terus ngeprint hasil angka yang telah diacak tadi. Mungkin aku contohin di sini.
Nah ini kalau misal aku ganti jadi satu gitu, dia akan nyari satu itu sama dengan mana? Satu itu sama dengan satu yang ini sih. Terus dia akan menjalankan perintahnya, yaitu ngeprint angka satu kayak gitu. Kalau ini aku ubah jadi 4 ya sama aja sih. Terus kalau kalian pengen uh, perintahnya nggak cuma satu doang, satu baris doang, kalian bisa kayak ini, kurung kurawal kayak gini. Jadi di dalam blok code kurung kurawal ini, kalian menjalanin tiga perintah. Ngeprint angka 6, ngacak dice-nya lagi, terus ngeprint angka lagi. Jadi kalau kalian biasanya di dadu itu kan kalau dapat angka 6 bisa main lagi ya. Kayak gitu sih. Nah, terus selain condition itu ada looping. Looping itu perulangan. Jadi di Kotlin sendiri perulangan itu bisa pakai integer rank. Integer rank itu kelas juga sih sebenarnya. Atau iya kelas juga sih. Terus ada iterator. Nah, itu kelas juga sih. Nah, ini agak beda sama bahasa pemrograman. Ini lebih mirip Python sih mungkin. Terus kalau nulisnya gimana sih? Dash in 1 titik 6. Jadi ini integer rank bentuknya. Dia bakal ngeprint antara 1 sampai 6. Nah, kalau di print line dash itu bakal 1 2 3 4 5. Nah, uh, looping for loop ini bisa kalian gunakan juga kalau kalian nulis list ya, pengen nulis isi dari suatu list. Kan capek ya kalau misal print line satu-satu dari suatu list isinya. Kayak misal list of index ke 0 sampai index ke n yang mungkin jumlahnya bisa ratusan. Nah, kalian bisa pakai for loop buat ngelakuinnya. Jadi ini for day in days. Jadi dia bakal ngeprint day yang ada di dalam days tadi. Ada berapa sih? Ada 6 hari, ada 7 ya. Bisa ngeprint 7 kali. Kayak gitu. Terus ada juga looping. Nah, ini pakai while. While itu ketika kondisi di sini terpenuhi, maka dia akan terus looping. Nah, hati-hati sih sama looping ini karena kalau semisal ekspresi kalian nggak tepat dan di sini ya itu bisa terjadi infinite loop ya. Kalian bisa terus kalau infinite loop biasanya ya kalian nge-force close sendiri sih programnya. Exit sendiri program. Kayak gitu. Nah, ini ada basic function. Function itu ya sama kayak variable sih tujuannya biar bisa digunakan berulang kali. Kan capek ya kalau misal uh, harus ngejalanin perintah per barisnya nulis ulang lagi. Nah, itu bisa pakai function. Function di Kotlin ini keywordnya fun. Terus diikuti dengan nama variabelnya, nama fungsinya. Terus ada parameter. Parameter itu ya yang bisa kalian kirim ke fungsi dan kalian gunakan terus diolah nilainya. Nah, function ini bisa ngembaliin suatu nilai atau enggak ya. Kalau kayak gini itu enggak ngasilin ngembalikin suatu nilai. Sebenarnya ini kalau aslinya itu ada titik 2 unit ya. Unit itu berarti enggak ngembaliin nilai. Terus uh, kalau kalian pengen ngembaliin suatu nilai misalnya integer, kan pakai titik 2 setelah parameternya. Integer. Nah, itu terus diikuti keyword return. Return ini ya yang ingin dikembalikan nilainya. Jadi uh, jadi si sum ini, fungsi sum tadi, itu sebenarnya bisa dipakai buat nge-assign variabel ya. Misal kayak gini kita pakai variabel A. Jadi kalau dia nge-return itu hasilnya akan dikembalikan ke si A ini. Jadi A ini ngambil nilai dari returnnya fungsi tadi.
Mungkin kalau aku jalanin bakal error sih. Ini harus dipas nilainya yang B. Nah, di fungsi itu ada default variable, default parameter. Jadi nilai parameternya ada isinya. Nah, tapi kalau nggak ada, kalian wajib nge-assign-nya. Misal kayak gini. Jadi ini menambah 10 sama 20. Jadi hasilnya 30. Nah, tadi kan udah ada default-nya ya. Default-nya tadi berapa? 0. Itu bisa aku skip yang parameter yang pertama. Jadi pakai 20 aja. Itu berarti kita mau nambah 0 sama 20. Nah, ini ya emang gitu sih. Tapi kalau misal nggak ngereturn apa-apa, ya kayak gini. Ini kalau dikembaliin nilainya ke variabel, ya nggak ngasihin apa-apa sih. Nah, kayak gitu sih basic function di Kotlin. Nah, ini ada problem. Jadi kalian bisa kerjain. Itu kodenya udah aku siapin juga. Jadi ini ada problem buat menghitung berapa kali angka genap muncul pada rentang angka tertentu. Misal kalau di 0 sampai 100 itu ada berapa sih angka genapnya. Nah, ini bisa kalian solve sih buat di rumah. Nah, kayak gitu. Mungkin sambil nunggu ada yang mau ditanyakan. Mungkin bisa terkait problem ini atau yang lainnya, mungkin kurang jelas tadi. Nah, itu uh, aku ada bikin thread juga di Discord-nya. Kalian bisa submit kode kalian di situ sih. Kalau ya dari ini problem tadi, kalian bisa submit di situ. Mungkin kalau nanti aku nilai sih yang paling cepat sama yang paling rapi kodenya. Jadi ada dua yang uh, bisa dapat reward sih. Jadi yang paling cepat sama yang paling rapi menurut. Jadi ada yang tanya, untuk bahasa lain kan syscase-nya itu ada nilai default, pakainya keyword default. Nah, kalau when itu kita pakai keyword else untuk nilai defaultnya. Misal ini angka dadu salah. Karena angka dadu, mata dadu kan cuma sampai 6 ya, 1 sampai 6. Misal kita testnya ini ubah jadi 100 gitu. Wah, benar. Fungsinya belum jalan. Nah, itu kalian jalanin fungsinya di main. Nah, kayak gini. Munculnya angka dadu salah karena tidak ada angka 100 di uh, cache yang kita uh, buat. Kayak gitu sih. Semoga terjawab ya Mas Nanda ya. Ya, ya, ya Saputra boleh sih open mic. Ada suara nggak Pak? Iya, ada terdengar. Nah, mau nanya nih Kak, dua pertanyaan ya. Perbedaan A plus plus sama plus plus A itu apa? Dan menurut Kakak nih, bagusan Kotlin apa yang A? Kalau bisa ditanya. Itu pertanyaan. Gimana gimana yang pertama tadi? Yang pertama. Itu yang bagian A plus plus sama plus plus A kan ada tadi tuh Kak, Iya, yang di awal. iya. Nah itu kalau untuk di bagian untuk kayak penjumlahan pakai yang mana Kak? Nah, aku lebih prefer yang belakang sih. Jadi dia ngasih dulu baru di increment. Nah, kayak gitu sih. Kalau pakai yang itu plus plus A bisa juga nggak Pak? Bisa. Ini tergantung case aja sih sebenarnya. Nah, mungkin kalau kayak case kayak gini itu misalnya. Nah, itu ada bedanya di nilai Y-nya. Jadi nilai Y-nya itu ke-update dulu. Nah, kalau sedangkan yang A++ ini nilai Y-nya pakai yang lama yang sebelum diinkrementkan. Jadi dia Y-nya masih bernilai 3. Kayak gitu sih.
Nah, itu tergantung case kalian aja sih sebenarnya. Tapi ya biasanya A plus plus sih, kayak gitu. Kalau kan ini ada Kotlin sama React Native kan kayak. Iya. Kalau menurut kakak Kotlin itu keunggulannya apa sih gitu? Nah, kalau misal Kotlin itu aku ngutip dari itu ya Instagramnya Philip Lackner atau ya YouTube-nya Philip Lackner. Nah, dia itu YouTuber Android yang menurutku paling oke sih. Nah, kata dia itu Kotlin native itu unggul di bagian performa pastinya. Terus kalau kalian pengen mengakses banyak hardware spesifik di Android, itu bagusnya kalian pakai native Kotlin. Nah, itu balik lagi tergantung uh, aplikasi yang kalian pengen buat. Nah, kayak gitu sih. Terus ada juga dari Mas Fahri itu bilang kayak gini, kalau bandingin multi platform ya sama multi platform gitu. Biar apple to apple. Jadi kalau kalian mau bandingin React Native, mungkin kalian bisa bandinginnya ke Flutter aja sih daripada ke Android Native. Nah, kayak gitu sih Dio Saputra. Semoga menjawab ya. Kata Nanda mending Flutter sih. Gitu. Oke kak, makasih kak. Iya, sama-sama. Nah, berhubung waktunya udah 10.30, mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya. Nah, kalau kalian masih ingin tanya, bisa tanya di Discord sih. Oke, mungkin bisa open cam, yang bisa open cam, kita dokumentasi dulu. Boom! Boom!